Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد. Sahabat Turas, hafizani wa iyyakumullah. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana langkah-langkah dalam memahami kutubit turas, memahami kitab gundul ala founder El-Barki. Jadi ketika kita mau memahami kitab kuning atau Fahmul Kutub, maka langkah yang pertama yang harus kita tempuh yaitu adalah qiraah, membacanya dulu. Kemudian yang kedua baru kita menerjemahkannya. Di sini muncul pertanyaan, kenapa harus qiraah dulu? Kenapa tidak nerjemah dulu aja? Jadi yang pertama itu yang harus kita tempuh itu adalah membacanya dulu. Nah, karena cara baca itu sangat menentukan atau sangat mempengaruhi pemaknaan atau penerjemahan. Keliru dalam mengasih harokat itu bisa menyebabkan kekeliruan dalam menerjemah. Misalkan dalam contoh ini, misalkan Darabal ustazu at-tilmiza. Darabal ustazu at-tilmiza. Sebagai komparasinya yang di bawah, darabal ustaza at-tilmizu. Kalimat pertama darabal ustazu at-tilmiza dan kalimat kedua darabal ustaza at-tilmizu. Nah, di sini cara baca. Harokatnya salah, maka terjemahannya ikut salah. Kalimat pertama terjemahannya ustaz memukul siswa. Kemudian kalau yang di bawah itu adalah siswa memukul ustaz. Sebenarnya mencontohkan menggunakan kata-kata memukul itu dalam pendidikan modern itu termasuk hal yang bukan tabu istilahnya. Ya, tapi kita meminimalisir kata-kata yang mengarah kepada suatu kekerasan, misalkan memukul. Tapi tidak apa-apa, misalkan di sini contoh saja. Misalkan saya bisa aja merubahnya, misalkan fatahal waladu al-baba dan seterusnya. Tapi tidak apa-apa, untuk contoh ini kita pakai kata-kata doroba. Bukan berarti kita dilarang haram hukumnya, tidak. Cuma dalam ilmu pendidikan, kata-kata memukul itu sebaiknya itu kita hilangkan. Jangan terlalu sering digunakan. Baik, sekali lagi dalam contoh ini, dorobal ustazu at-tilmiza. Terjemahannya ustaz memukul siswa. Kalau di bawah itu adalah siswa memukul ustaz. Jadi subjeknya yang marfu. Jadi di sini subjeknya atau fa'ilnya itu adalah al-ustaz. Sedangkan di bawah itu fa'ilnya itu adalah at-tilmizu. Nah, menerjemah itu nanti menerjemah dasar itu mulai dari subjek. Kalau di sini dari sini ustaz memukul siswa. Kalau di sini siswa memukul ustaz. Beda harokatnya, beda i'rabnya, maka penerjemahannya bisa berbeda. Itulah sebabnya, itulah alasannya kenapa yang pertama kali, langkah pertama yang harus kita tempuh untuk memahami kitab itu adalah membacanya terlebih dahulu, barulah menerjemahnya. Darabal ustazu at-tilmiza, itu terjemahannya ustaz memukul siswa. Sedangkan kalau dorobal ustaza at-tilmizu itu artinya adalah siswa memukul ustaz. Dua-duanya ini kalau dalam pendidikan masa kini, maka dua-duanya ini dianggap bersalah. Ustaz memukul siswa juga kalau terbukti di penjara, apalagi ini siswa memukul ustaz, itu udah jelas soal adab.
bisa dipenjara juga itu. Bisa dipidanakan gitu dengan undang-undang yang berlaku saat ini. Baik, jadi muncul pertanyaan yang kedua. Apa pertanyaan yang kedua itu? Apa yang akan kita baca sama terjemah? Jadi yang akan kita baca sama terjemah itu adalah kalam. Kalam menurut bahasa itu artinya kalimat. Kalimat adalah gabungan kata. Sementara kata dalam bahasa Arab itu adalah kalimatun. Jadi kata dalam bahasa Arab itu kalimatun, dan kata itu adalah gabungan huruf. Sekarang kita contohkan, misalkan Ahmad yazhab ilal madrasah. Jadi kita berangkat dari kata. Jadi kata itu adalah gabungan huruf. Misalkan ini ada hamzah, ada ha, ada mim, ada dal. Kita gabung jadi satu, maka dia dipanggil kalimatun. Jadi Ahmad. Berikutnya ada ya, ada dal, ada ha, ada ba, digabung jadi satu, gabungan huruf, maka dipanggil kalimatun. Kemudian ada hamzah, ada lam, ada alif, digabung jadi satu, gabungan huruf, maka jadi kalimat. Demikian juga dengan al-madrasah, dipanggil kalimat karena dia gabungan huruf. Nah, sekarang kalimat ini digabung jadi satu. Digabung jadi satu. Ahmad yazhabu ilal madrasati. Kalau digabung jadi satu menjadi gabungan kata, maka dia disebut kalam. Jadi nanti yang akan kita baca sama terjemah itu berfokus pada kalam ini. Kalam inilah yang digabung jadi satu, jadilah paragraf digabung jadi satu, jadilah kitab. Contohnya sekarang, kita mau contohkan kalimat ini. Ada hamzah, ada ha, ada mim, ada dal. Kita gabung jadi satu, gabungan huruf menjadi Ahmad, maka Ahmad dipanggil kalimatun. Ada ya, ada zal, ada ha, ada ba. Kita gabung huruf ini menjadi satu, menjadi yazhabu, maka dipanggil kalimatun. Kemudian ada hamzah, ada lam, ada alif. Kita gabung jadi satu, huruf ini kita gabung jadi satu, menjadi ila. Berarti ila ini dipanggil kalimatun, gabungan huruf. Kemudian ada alif, lam, mim, dal, ra, sin dengan ta, digabung jadi satu, menjadi al-madrasah, maka al-madrasah ini dipanggil kalimatun. Nah, kalimatun ini kalau digabung jadi satu, maka dia menjadi kalam. Ahmad yazhabu ilal madrasati. Nah, Ahmad yazhabu ilal madrasati, inilah yang disebut dengan kalam. Sekali lagi, kalam itu adalah kalimat. Kalimat itu adalah gabungan kata. Ahmad yazhabu ilal madrasati, gabungan kata. Kemudian kata itu ada dalam bahasa Arab disebut kalimatun. Kalimatun itu artinya gabungan huruf. Berikutnya pertanyaan yang ketiga yang muncul itu bagaimana cara membaca dan menerjemah. Nah, kalau sudah berkaitan dengan cara membaca dengan menerjemah, maka ini pembahasannya adalah pembahasan ilmu nahwu dengan sarf. Jadi teknik baca sama menerjemah itu adalah pekerjaannya atau ranahnya ilmu nahwu dan sarf. Insyaallah pada video berikutnya saya akan memberikan tips dan langkah-langkah supaya mahir dalam ilmu nahwu dan sarf, yang saya istilahkan nanti dengan double tree. 3 langkah cepat mahir nahwu sarf dalam 3 menit. Insyaallah dalam video berikutnya. Sahabat Turas hafizakumullah, cukup sekian pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabili rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Lau ni tapi